Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SPO kelas C akan mempresentasikan tentang program kontrol sistem yang telah kami buat. Sebelumnya, berikut adalah anggota-anggota kami. Selanjutnya, ini adalah topik-topik bahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama tentang plan apa yang kami gunakan pada program untuk mengecek respon dari aksi controller. Yang kedua adalah macam-macam dari controller yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada proportional controller, proportional integral, dan proportional integral derivatif atau PID controller. Next, pembahasan pertama yaitu plan yang kami gunakan. Nah, pada tugas ini kami menggunakan plan seperti yang tertera pada gambar kiri atas. Nah, sistem tersebut dapat dilihat bahwa sistem tersebut memiliki komponen yaitu berupa beban, pegas, dan damping. Dengan transfer function dari sistem tersebut adalah BS plus K per MS kuadrat plus BS plus K. Dengan diagram blok sistem tertutup, maka diketahui transfer function dari sistem dan controller adalah YS per RS sama dengan GC dikali G controller dikali G plan per 1 ditambah G controller dikali G plan. Selanjutnya, memasuki macam-macam controller. Yang pertama adalah proportional controller atau P. Aksi proporsional memiliki persamaan matematis, yaitu US per ES sama dengan KP, seperti yang terlihat pada slide. Dan kita dapat melihat respon transiennya dengan mensimulasikan program yang telah kami buat, seperti berikut. Apakah share saya kelihatan? Sudah. Oke, untuk GUI-nya apakah kelihatan? Sudah. Baik. Oke, untuk ya silakan David. Oke, jadi untuk simulasi dari yang P ini kita akan menggunakan plan yang sudah tadi dijelaskan oleh Bella, yaitu seperti gambar yang tertera pada kiri atas. Kemudian untuk simulasinya kita untuk kali ini kita mengisi masanya itu 1 kg, untuk K atau pegasnya itu 6 Newton per meter, dan juga B-nya itu 7 Newton second per meter. Kemudian untuk variasi KP, untuk pertama kita isi 10 terlebih dahulu, dan kita juga mencentang compare plot, lalu kita mensimulasikannya. Baik, untuk setelah disimulasikan, grafik KP tersebut bisa dilihat dalam grafik berwarna biru. Kemudian kita akan memberikan variasi yang kedua, yaitu dengan KP bernilai 20. Nah, lalu disimulasikan. Nah, setelah kita memberikan KP 20 dan kita sudah mencentang compare plotnya, maka dari satu grafik tersebut terdapat 2 garis, yang dimana biru tadi merupakan KP 10 dan juga garis yang baru itu berwarna oranye, yaitu KP 20. Dan di situ kita bisa melihat step respon dari amplitudo dan waktunya. Untuk codingannya bisa lanjut ke Arif. Oke, terima kasih David. Nah, untuk melakukan coding kita harus memahami logika dalam sebuah kontrol tersebut ya. Jadi seperti yang ada di gambar kiri bawah, di sini ada sistem loop tertutup, di mana dalam sebuah sistem dan diagram blok itu ada controller, plan, lalu ada transmitter. Nah, untuk keluarannya itu akan didapat nilai bahwa gain controller dikalikan gain plan per 1 plus GC dikalikan GP dan dikalikan oleh transmitter. Nah, hal ini harus kita pahami untuk membangun logika dari program yang akan kita buat gitu ya. Nah, seperti yang ada pada MATLAB ini, jadi karena kita menggunakan controller profesional, maka kita harus melakukan kontrol profesional itu sendiri gitu. Tapi sebelumnya kita harus melakukan function dalam artian di sini function ini untuk GUI-nya gitu. Jadi pada function ini kita melakukan istilahnya KST terhadap simulation button-nya gitu ya. Ketika simulation button
diklik gitu ya. Bentar saya perlihatkan. Ketika simulation button diklik, maka akan terlihat gambar sesuai yang ada pada layar saya ini gitu ya. Jadi di sini ampere pot yang bisa diklik dan di-unklik dengan cara mengaktifkan atau menggunakan program yang ada di layar MATLAB ini gitu. Nah, selanjutnya untuk melakukan state terhadap variabel apa saja yang ada di plan, kita melakukan state ulang di mana MBK ini merupakan variabel dari model TF atau istilahnya model plan gitu ya kalau bisa dibilang. Namun saya membuat di sini model TF gitu. Di mana model itu memiliki numerator BK dan denominator MBK gitu, untuk variabel yang ada di plan-nya. Oke, selanjutnya saya melakukan state terhadap nilai kontrol proporsionalnya, yaitu di mana KP ini merupakan hal yang bisa diganti-ganti, makanya app.kpeditfield.value gitu ya. Nah, KP sama-sama dengan 0 gitu ya, error system gitu, untuk menghindari sebuah error gitu. Maaf. Selanjutnya kita melakukan state terhadap KP ini, karena tadi kan dalam sebuah controller itu kan ada yang namanya feed forward gitu ya, di mana pada saat kejadian feed forward kita mengkalikan antara model atau plan dengan controllernya. Jadi di sini saya state bahwa feed forward itu sama dengan perkalian antara plan atau controller plan-nya gitu. Jadi perkalian antara controller dengan plan gitu ya. Sehingga kalau misalnya tadi kita tinjau bahwa sistem itu tadi ada closed loop, maka saya lakukan set lagi bahwa closed loop itu merupakan memiliki komponen feed forward dikali bagi dengan 1 plus feed forward itu sendiri dikali dengan transmitter. Di transmitternya ini dianggap 1, makanya ini cuma ada feed forward TF gitu. Dan ini logiknya sama dengan yang saya berikan tadi di plan controller gitu ya. Sorry, di diagram block tadi gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita lakukan plotting dengan membuat function step plot dalam kurung GUI-nya gitu. Sehingga didapatlah sebuah program MATLAB yang seperti ada di layar, di mana nilai MBK-nya bisa disesuaikan dengan keinginan dan nilai KP-nya bisa disesuaikan dengan keinginan juga gitu. Bisa dengan kebutuhan, seperti itu. Sebentar. Nah, ini dia. KP-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah kontrol PI. Seperti namanya, kontrol PI ini merupakan gabungan dari sistem kontrol proporsional dengan sistem kontrol integral. Nah, pada kontrol proporsional itu offset diturunkan dengan cara memperbesar nilai KP, sehingga dia tuh menyebabkan adanya osilasi dan tidak stabilnya nilai set point. Nah, pada kontrol integral itu memiliki reaksi yang lamban, sehingga ketika kontrol P dan I digabungkan akan menunjukkan sistem kontrol yang memiliki respon time yang lebih cepat ketika mereka dipisah dan juga mampu mempertahankan plan tetap stabil pada nilai set point yang telah ditentukan. Nah, berikut ini adalah persamaan dari controller proporsional integral, di mana UT sama dengan KP, yaitu konstanta proporsional dikalikan dengan ET atau sinyal error plus KP per TI atau konstanta integral waktu, dikalikan dengan ET dan DT. Sedangkan untuk persamaan dari transfer function-nya dari controller adalah US dibagikan dengan ES sama dengan KP dikalikan dengan 1 plus 1 per TIS. Selanjutnya adalah codingan dari kontrol PI. Jadi untuk codingan PI atau proporsional integral itu perbedaannya adalah terletak pada variabel numerator dan denominatornya. Seperti yang terlihat bahwa untuk PI numeratornya adalah berdasarkan persamaan tadi, yaitu KP sama dengan 1 plus 1 per TIS, sehingga didapatkan numeratornya adalah KP dikalikan dengan TI, 1. Sedangkan untuk denominatornya adalah TI, 0. Selanjutnya juga seperti halnya pada yang proportional controller, dilakukan plot feed forward transfer function, bagi dengan 1 plus dan juga dilakukan plot untuk menghasilkan respon fungsi transiens. Kemudian berikut adalah simulasi dari GUI-nya. Oke, sama seperti yang tadi, kita masukkan nilai M sama dengan 1, K sama dengan 6, dan juga B
P kita coba nilai KP-nya 10 dengan nilai TI 5. Jangan lupa compare plotnya kita checklist dan juga kita simulate. Ya, seperti yang terlihat grafik seperti garis biru. Lanjut, kita masukkan nilai KP dengan nilai yang lebih tinggi, yaitu nilai 20, dan juga nilai TI yang lebih tinggi, 10. Kita simulate lagi. Ya, terlihat perbandingan dari nilai input yang kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya ada PID, Proportional Integral Derivative, yang merupakan kontrol, yaitu kontrol proporsional, kontrol integral, dan derivatif, yang dirumuskan oleh rumus berikut di kiri layar saya, yaitu UT sama dengan KP dikali E dalam kurung KP integral 0 sampai T, E dalam kurung T dt, ditambah KP kali dt, del E dalam kurung T dt. Gitu. Nah, jika kita masukkan ini ke dalam diagram blok gitu ya, itu seperti yang ada pada kiri bawah layar saya gitu. Nah, untuk yang bagian tengah ini merupakan gambar sebuah plan di mana plan ini dirumuskan oleh YS US sama dengan BS plus K per MS kuadrat plus bela di awal tadi. Nah, selanjutnya kita melakukan kedua hal ini dalam diagram diagram blok closed loop gitu ya. Nah, di mana RS dalam ada header-nya di sini, lalu KP atau kontrol ini sebagai GC gitu ya, dan BS ini sebagai GP atau G-plan, dan ada juga G-transmitter. Nah, selanjutnya kita melakukan penyederhanaan terhadap diagram blok dengan blok itu sendiri gitu. Dimana kalau dimisalkan GP dengan GP dengan GC ini sebagai G1 dan GT sebagai G2, kan bahwa transformasinya adalah G1 plus per G1 plus G1 kali G2 gitu. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko terkait perhitungan secara manual dari P, PI, dan PID. Share screen. Oke, untuk selanjutnya ada mengenai perhitungan dari sistem tersebut. Untuk yang pertama adalah perhitungan dari sistem orde 2 yang tadi disampaikan dari gambar, itu didapatkan transfer function 7S ditambah 6 dibagi dengan S kuadrat ditambah 7S plus 6 sesuai dengan nilai M, B, dan K yang dimasukkan. Lalu kita anggap memiliki input step di sini, yaitu 1, sehingga US sama dengan 1/S. Di sini kita bisa menghitung dengan fraksi parsial, dan akan didapatkan nilai dari denominator dari A, B, dan C. Next. Nah, nilai denominator A, B, dan C ini akan membuat persamaan baru, yakni 1/S ditambah 1/5 ditambah 1/5 S plus 1 dikurang 6/5 S plus 6. Yang mana ketika dilakukan inverse Laplace akan menjadi 1 ditambah 1/5 E pangkat min T dikurang 6/5 E pangkat min 6T. Di mana grafik ini ketika kita memasukkan M sama dengan 1, B sama dengan 7, dan K sama dengan 6. Nanti akan ada grafiknya. Seperti ini. Next. Berdasarkan persamaan itu. Oke, untuk selanjutnya adalah proporsional. Ketika kita kasih aksi proporsional di sini, maka nanti akan ada nilai KP di situ. Nah, nilai KP akan dimasukkan dalam persamaan sehingga menjadi persamaan sedemikian rupa. Dan ketika kita masukkan US sama dengan 1/S, maka akan jadi persamaan berikut yang bawah. Next. Oke, sama seperti cara penyelesaian yang sebelumnya, dengan menggunakan partial fraksi, nanti akan didapatkan nilai A, B, dan C, dan didapatkan persamaan baru. Yang mana persamaan tersebut adalah per 2S plus S per 2
dalam kurung S kuadrat ditambah 14S ditambah 12, yang mana ketika dilakukan inverse Laplace pada persamaan tersebut akan mendapatkan persamaan setengah tambah setengah E pangkat min 7T cos hiperbol akar 37T dikurang 7/2 akar 37 E pangkat 7T sin hiperbol akar 37T, yang mana ini adalah persamaan yang terjadi di grafik proporsional. Next. Ketika kita menggunakan proporsional dan integral, maka kita memasukkan KP dan KI, yang mana KI sendiri adalah KP dikali TI dibagi TIS. Maka akan didapatkan persamaan seperti ini, dan ketika kita masukkan semua angkanya akan didapatkan persamaan yang bawah. Next. Ketika penyelesaiannya sama seperti yang tadi, yaitu dengan menggunakan fraksi parsial, dan didapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan min 6, dan D sama dengan min 1. Sehingga persamaan yang didapat adalah 1/S ditambah minus 6 minus S per S kuadrat tambah 6S plus 1. Yang mana ketika di inverse Laplace, maka akan didapatkan 1 ditambah E pangkat min 3T cos hiperbol 2 akar 2T dikurang 3/2 akar 2 E pangkat min 3T sin hiperbol 2 akar 2T. Yang merupakan ini akan merepresentasikan dari grafik PI. Next. Nah, kalau kita menggunakan PID, di sini PID berarti kita masukkan KP, KI, dan KD, yang mana KD sendiri merupakan KP dikali TD ketika disederhanakan, yaitu dibagi dengan TIS, dan subkomponen yang tidak ada TIS-nya dikali dengan TIS, maka akan didapatkan persamaan seperti ini, sehingga ketika kita masukkan angkanya akan didapatkan persamaan di bawah. Next. Caranya sama dengan menggunakan fraksi parsial, maka akan didapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan min 7, dan D sama dengan min 1. Yang mana ketika dimasukkan ke dalam persamaan akan mendapatkan persamaan baru, yang ketika dilakukan inverse Laplace akan menjadi 1 ditambah inverse Laplace dari min S kuadrat min 7S min 6 dibagi S pangkat 3 plus 9S kuadrat tambah 7S plus 1, yang mana nanti akan menjadi sebuah grafik yang akan ditampilkan. Oke. Oke, selanjutnya adalah simulasi dengan menggunakan MATLAB untuk dibandingkan dengan program yang telah kita buat. Terdapat dua cara untuk menyimulasikan dan mendapatkan respon dari aksi proporsional, integral, dan derivatif, yaitu yang pertama adalah dengan manual, dibuat gain 3 di sini, KP, KI, dan KD. Di sebelah KI dibeli integer, dan di sebelah KP dibeli derivatif, dan dimasukkan ke summing point di sini. Dan persamaan transfer function, nanti akan dihasilkan nilai dari scope sendiri ketika di run. Oke. Bel, ntar ini di pause aja, di-cut aja, kayak lama. Oke, sambil menunggu. Next, kita juga bisa pakai PID di sini. Kita juga bisa pakai PID di sini langsung dengan menggunakan controller. Terus lalu dimasukkan PIDs di sini, dan kita bisa atur PID-nya di sini. Ya, nilai dari proporsionalnya berapa, integralnya berapa, dan derivatifnya berapa. Nanti akan dibandingkan dengan ketika menggunakan sistem langsung. Responnya bisa dibandingkan di sini. Nah, ini untuk ketika kita menggunakan proporsional dan integral, dan kita coba yang ini, yang dengan menggunakan PIDs, maka bisa dibandingkan ketika dari transfer function dan juga menggunakan PID yang mana nilainya KI, KP, dan KD sama dengan 1. Nah, dapat dilihat di sini. Oke.
Nah, setelah dijelaskan Riko tadi bahwa perhitungannya seperti yang tadi ya, dari mulai proses yang diberikan sampai didapatkan sebuah persamaan. Nah, dari persamaan itu dan dari simuling yang tadi sudah disimulasikan itu ternyata hasilnya sama di depan gitu. Dimana dalam simulasi ini program dibuat itu sama kayak yang simulasi PI dan T gitu ya. Dimana yang saya lakukan di sini adalah melakukan state function terhadap simulated button gitu. Di sini ada simulate button untuk melakukan simulasi. Dan di sini juga ada compare plot yang menggunakan function checkbox di mana bisa di off dan di on kan. Lalu pada plan kita juga harus melakukan state terhadap variabel-variabel yang ada yaitu M, B, dan K. Dan di sini ada up M edited ini artinya adalah sebuah function atau sebuah sintak untuk memberikan nilai kepada variabel tersebut sehingga nilainya bisa diubah-ubah gitu. Dan di sini dapat dilihat bahwa nilai dari plan tersebut itu saya jadikan function model TF gitu. Model TF merupakan transfer function dari BK numeratornya BK dan denominatornya MBK gitu ya. Samaan dari plan tersebut. Lalu selanjutnya karena ini adalah PID, jadi ada tiga hal yang kita perhatikan yaitu KP, TI, dan TD yang nilainya juga bisa diubah-ubah sehingga sintaknya sama kayak MBK tadi, di mana KP-nya ketika KP ini sama dengan 0 untuk menghindari keeroran kita memberikan nilai 0,001 gitu. Sehingga tidak terjadi keeroran ketika diberi nilai 0 gitu. Nah, selanjutnya kita berikan state bahwa numeratornya adalah KP dikalikan TI kali TD kuadrat, TI, 1. Ini merupakan sistem orde 2 ya, sistem orde 2. Lalu ada denominator TI S, 0 gitu. Nah, selanjutnya dari kontrol tersebut itu diberi nama function PID TF gitu ya, PID TF gitu. Nah, lalu karena tadi sistemnya adalah closed loop ya, maka ada proses feed forward, di mana proses feed forward perkalian antara kontrol dengan plan, di mana kontrolnya ini adalah PID dan plan-nya ini adalah tadi ya sistem tadi gitu. Dalam hal ini PID dikali model TF gitu. Karena kita menggunakan sistem yang bernama closed loop sehingga sesuai dengan persamaan yang sudah diberikan di awal tadi ya, sehingga closed loop ini sama dengan feed forward per dalam kurung 1 plus feed forward TF gitu. Selanjutnya kita lakukan melakukan istilahnya penggambaran step response. Nah, seperti yang ada di layar saya, ini saya sudah melakukan step response gitu ya, sudah memberikan angka. Sekarang saya clear simulation terlebih dahulu. Nah, jika misal untuk variabel MBK-nya saya isi 6 dan 7 dan KP-nya saya isi 10, 10 dan 5 misalnya kayak gitu ya. Lalu saya klik compare plot di sini. Compare plot ini gunanya untuk membandingkan antara nilai masukan pertama dengan nilai masukan yang kedua. Dan seperti yang ada seperti ini. Lalu ketika TI-nya diubah, semisal diubah 5 dan TD-nya juga diubah 5 gitu ya. Stimulate. Nah, maka akan ada step respon baru. Nah, sehingga didapatlah sebuah step respon seperti yang ada pada gambar. Nah, pada program yang kami buat gitu ya, kami buat sebenarnya berpikir atau logikanya itu sama, mengikuti diagram kontrol atau diagram tadi ya. Nah, sehingga kita bisa membuat sebuah program yang istilahnya bisa digunakan dengan input nilai yang sesuai kehendak kita. Seperti yang terdapat pada graphic user interface yang saya tampilkan. Gitu. Nah, ini adalah untuk PI, nah ini untuk PID, dan yang terakhir untuk P, seperti itu. Oke, selanjutnya saya berikan ke Celia. Oke, berdasarkan penjelasan dari teman-teman tadi, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah pengaruh penambahan konstanta P pada proses simulasi kendali PI maupun PID itu untuk mempersingkat waktu atau rise time, peak time, dan juga settling time untuk mencapai keadaan stabil. Kesimpulan yang kedua, pengaruh penambahan konstanta I pada sistem kendali PI dan PID yaitu menghasilkan perbaikan yang cukup signifikan pada nilai rise time, peak time, dan juga settling time. Dan kesimpulan yang terakhir adalah
pengaruh penambahan konstanta D pada proses simulasi kendali PID, yaitu mengakibatkan nilai rise time, peak time, dan juga settling time semakin lambat. Itulah kesimpulan dari penjelasan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.